Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki potensi pertanian kacang tanah yang cukup besar. Dalam setahun, produksi kacang tanah di pesisir Pantura ini mencapai 20.788 ton dengan produksi setiap 1 hektar lahan sekitar 1,7 ton kacang kering. Memasuki bulan Juni, para petani di Kecamatan Palang sedang memasuki masa musim tanam. Beruntung masih ada petani yang sedang memanen. Wah, saya bisa langsung melihat dan mengikuti proses memanen kacang tanah. Ini kacang usia berapa bulan ini? 3 bulan, Pak. 3 bulan, waduh. Waduh, 3 bulan ya. Iya. Ini cabut aja gitu, Pak. Nggak ada yang ketinggalan nanti. Langsung dicabut gitu, Pak. Iya. Kacang tanah paling cocok ditanam di tanah berpasir atau tanah gembur. Dengan tanah yang berpasir dan gembur akan mempermudah pertumbuhan akar, perkecamahan biji, dan pembentukan polong yang baik. Tanaman kacang tanah tidak cocok untuk ditanam di daerah yang lembab. Kalau nyabutnya nggak bener bisa banyak yang ketinggal ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ikhlas ya. Ikhlas, Pak. Ya. Yang nggak ikut kecabut nggak rezekinya. Mana ada yang patang gitu. Oh, benar. Kondisi tanah berpasir dan subur membuat lahan pertanian di kawasan Tuban cocok untuk menanam kacang tanah. Kacang tanah Tuban memiliki ciri khas mentes atau padat berisi, dan untuk satu rumpun tanaman kacang bisa menghasilkan kurang lebih 30 biji kacang. Ini Bapak nanam segini luasnya dengan bibit berapa tadi? 80 kilo. Ya, ini 16 kilo ini. Agak 15 kilo. iya ini. Itu dapatnya selama 3 bulan 20 juta. Iya, 3 bulan. 3 bulan. Iya. Oh. Selain untuk memenuhi kebutuhan pabrik-pabrik besar yang mengolah dan memproduksi kacang untuk memenuhi kebutuhan nasional, di Kabupaten Tuban banyak UMKM yang mengolah kacang sangrai khas Tuban. Oh, kalau kering 14.000 ya. Oke. Sudah siap. Berapa kilo ini segini, Pak? 30-an. 30 ya. 30 kali 14.000. Ini kita langsung menuju ke tempat pengolahan kacang. Untuk melihat dan mengikuti proses pengolahan kacang sangrai khas Tuban, saya langsung menuju ke tempat produksi rumahan milik Sri Kayatin di Desa Dawung, Kecamatan Palang. Di tempat ini sehari-hari Sri Kayatin dibantu beberapa pekerja ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya mengolah kacang sangrai khas Tuban secara tradisional. Bu, ini apa? Kacang itu di stok dulu. Iya, di Nggak stok beli dulu. mipil gitu nggak? Enggak, kalau beli nggak nyetok dulu, takutnya saya nggak bisa dapat kacang yang kualitas Tuban lokal dan bagus. Oh, harus kacang Tuban lokal Harus ya? kacang Tuban lokal. Oh, bedanya apa sih, Bu? Bedanya kalau kacang Tuban itu karakternya memang agak kecil, tapi mentes-mentes. Yang jelas Oh. mentes, terus untuk rasa tetap beda. Oh, gitu Rasa ya. gurih ke manis, manisnya alami karena kacang Tuban. Oh, Pasti. gitu ya. Kacang Tuban ini. Mentes itu padat, padat berisi. Dalam sehari, rumah produksi Sri Kayatin mengolah 300 kg kacang tanah. Proses pengolahan dimulai dari mencuci kacang tanah dan menjemur sebelum diproses sangrai. Keterbatasan tempat pencucian dan penjemuran jadi kendala usaha rumahan seperti ini. Tidak dapat mengolah dalam jumlah yang banyak. Berapa kilo ini? Begini ini paling berat 50 kilo. 20 kilo. Nggak kuat lah ini, saya ini cewek sini udah siap nih, udah siap diangkat aja, Bu. Coba, Bu. Ini, oh ini lebih. Ini. Nah, Kacang kering yang dibeli dari petani dan disimpan di gudang selanjutnya dibawa ke tempat pencucian untuk diolah. Selain untuk kebutuhan diolah, stok kacang kering juga dijual petani kembali untuk dijadikan bibit. Pada musim tanam seperti ini, banyak petani yang mencari bibit kacang untuk ditanam kembali. boleh tak bantuin? Pak, ini beli mau diolah juga? Enggak. Oh, mau ditanam. Oh, buat bibit. Oh, jadi buat selain sini nyetok buat diolah juga buat bibit juga ya? Tapi kan Kita kembali ke proses pencucian. Kacang dari petani yang sudah dijemur kering biasanya masih bercampur tanah, sehingga sebelum diolah, kacang harus dicuci untuk membersihkan tanah yang masih menempel pada kulit kacang. Oh, mak-mak itu paling kuat di Iya. bumi kok.
Beratnya kerja di sini itu pas angkat-angkatnya. Ada dua jenis lahan sebagai media tanam kacang tanah di wilayah Kabupaten Tuban. Yang keduanya menghasilkan kacang tanah dengan ciri khas masing-masing. Pertama, kacang yang ditanam di daerah tanah merah, maka akan berwarna kemerahan. Sementara untuk kacang yang ditanam di lahan bukan tanah merah, maka warna kacang cenderung putih. Oh iya, ini besar-besar nih. Cuma belum dicuci ya. Nanti kalau udah dicuci. Proses pencucian dilakukan 1 kali. Meski 1 kali, proses pencucian ini harus digosok supaya tanah yang berada di bagian kulit kacang benar-benar bersih. Sehingga pada saat diolah matang, kulit kacang sudah bersih dan tampilannya lebih bagus. Ini saya tadi udah nyoba sampai bayangannya pegel. Ini kalau nggak dicuci kurang bagus ya Bu ya? Iya. Oh. Aduh. Jika cuaca bagus dalam sehari atau pagi sampai sore, kacang sudah kering dan siap diolah. Namun jika cuaca tidak panas, proses penjemuran bisa membutuhkan waktu lebih dari 1 hari. Sehingga saat panas matahari bagus, para pekerja akan mencuci dan menjemur kacang sekaligus untuk stok. Ini kalau kondisi cuaca bagus sehari bisa kering ya. Dari pagi seperti ini mulai jemur, terus sehari itu sore nanti udah kering, udah siap untuk digoreng. Selanjutnya tinggal proses sangrai. Pengolahan kacang tanah khas Tuban masih menggunakan kayu bakar seperti ini. Kacang akan dimasukkan ke dalam drum yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya drum akan diputar terus-menerus di atas api sampai kacang benar-benar matang. Ya sudah dicuci, sudah dijemur, Ya, sudah kering, tinggal goreng. Mas Pak ya jangan dekat. Oh jangan, ini gimana caranya nih? Bapak pegang. Ini sekali goreng pakai tempat ini berapa kapasitasnya? 20 kilo Pak. Sekali ini 20 kilo? Iya. Oh, Dalam sehari, rumah produksi kacang sangrai khas Tuban mengolah kacang 6 kali pada pagi hari. Pada sore hari hanya memasak 4 kali. Jadi total dalam sehari bisa menghasilkan kacang sangrai sebanyak 200 kg. Setelah api kayu bakar benar-benar hidup, selanjutnya drum yang berisi kacang dengan dibantu mesin untuk memutar drum seperti ini langsung digeser agar berada tepat di atas api. Nah, untuk proses menyangrai, jika kondisi api stabil, butuh waktu kurang lebih 35 menit. Namun untuk memastikan apakah kacang sudah benar-benar matang atau belum, ada tempat untuk melihat kondisi kacang di dalam drum. ini kan tertutup ya. Jadi untuk ngetesnya gimana caranya Pak? Bisa. Coba caranya gimana Pak? Bisa hampir ini Pak. Iya hampir. Bukanya gimana Pak? Nah, boleh dari atas, boleh dari bawah. Bawah. Ini ya. Kalau keluar di atas, nggak ada langsung tutup. Oh. Ini ada. Oke. Bisa Pak. Tepat nanti bisa banyak keluarnya. Gitu. Jadi ini untuk ngetes ya. Kacangnya udah matang atau belum? Hampir. Oh, Udah merah. Setelah kacang dipastikan matang, kacang siap untuk dikeluarkan dari dalam drum. Untuk proses ini harus dilakukan dengan cepat karena kondisi drum yang masih panas. Jika tidak cepat membuka, maka yang di dalamnya bisa gosong. ini harus cepat ya. Iya. Harus cepat karena panas. Kacangnya masih panas. Tadi kan awalnya kan Telat. Setelah dikeluarkan dari tempat sangrai, kacang harus didiamkan sampai benar-benar dingin. Ini untuk mendapatkan tekstur renyah pada kacang. Kalau masih panas belum Iya. geletik. Iya. Kalau masih panas belum geletik. Nanti kalau sudah agak dingin baru dia akan tengah. Kacang sangrai yang sudah dingin selanjutnya disortir. Ada 2 tahap penyortiran. Pertama, diayak seperti ini. Proses pengayakan akan memisahkan kacang yang berukuran kecil atau kacang yang tidak berisi dengan kacang berukuran besar. Setelah diayak, kacang juga harus dipilih satu persatu. Kacang yang benar-benar berisi dan kualitas bagus akan dipisahkan dengan kacang yang kosong dan rusak.
Ini tidak hanya diayak tapi ini harus dipilihin satu-satu kayak gini nih. Masih banyak yang nggak bagus, nanti dipilih. Menurut Sri Kayatin, kawasan Palang merupakan daerah penghasil kacang terbesar di Kabupaten Tuban. Sementara bulan Agustus September merupakan bulan di mana para petani melakukan panen raya. Dan pada saat ini pengusaha kacang rumahan harus membeli dan menyimpan stok untuk diolah secara bertahap. Kalau masyarakat sini khususnya di usaha saya ini kacang tak olah kacang sangrai seperti ini. Terus juga tak olah menjadi olahan kacang kleti, kacang bawang goreng. Jadi sudah ini dikupas, terus tak olah jadi kacang bawang goreng. Nah dari sortiran ini kan ada yang kecil-kecil ya. Kadang kan dapat seperti ini nggak terbuang sia-sia. Ini bisa tak olah menjadi sambal pecel. Oh. Setelah kacang disortir, selanjutnya tinggal pengemasan. Proses pengemasan ada beberapa macam sesuai dengan permintaan, tapi sebagian besar kacang dikemas dengan ukuran 1 kg. Kalau tadi kita udah mengikuti produksi kacang sangrai khas Tuban dari awal sampai jadi, ini saya tinggal packing sama penjualannya. Jadi packingnya itu dengan plastik seperti ini ukuran 1 kilo ya. Sementara untuk penjualan, selain dijual di sejumlah toko oleh-oleh di kota Tuban, kacang sangrai khas Tuban juga dijual secara online. Kacang memiliki kandungan protein nabati, vitamin, mineral, dan antioksidan. Meski demikian, kacang juga mengandung purin yang berpotensi meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Kalau kita ke daerah Tuban, itu masuk kota jangan sampai kelewatan. Harus mampir ke toko oleh-oleh ini, nyari kacang Tuban. Ini kacangnya cukup khas ya, kacangnya garing terus mentes kata orang Tuban itu. Ini bisa buat santai kayak gini, cemilan atau menemani waktu perjalanan. Roby Sofwan Amin, Propokus Hartoyo, Tuban, Jawa Timur.